Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Kerakyatan dan teman-teman yang menyaksikan presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Mansur. Saya mahasiswa Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan tema peran negara dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Ya, sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan sub-sub pembahasan dalam ekonomi kerakyatan, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pengertian daripada ekonomi kerakyatan. Ya, ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Ekonomi kerakyatan didasarkan pada semangat gotong royong dan kebersamaan serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam prosesnya. Dari pengertian ini kita bisa melihat bahwa pentingnya ekonomi kerakyatan dalam proses pengembangan serta pertumbuhan ekonomi kerakyatan di sebuah negara itu sendiri. Karena di dalam ekonomi kerakyatan dia kemudian bisa mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi, di mana rakyat, masyarakat diberikan kesempatan untuk sama-sama membangun, mengevaluasi, serta memberikan sumbangsi aktif dalam proses perekonomian di suatu negara. Ya, di dalam pembahasan ini pula kita juga membahas terkait dengan konsep ekonomi kerakyatan, di mana konsep ekonomi kerakyatan ini digagas oleh Muhammad Hatta sebagai ideologi jalan tengah untuk menanggapi kegagalan komunisme dan liberalisme. Konsep ini tercantum dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi konsep ekonomi kerakyatan ini digagas oleh Bapak Proklamator Negara Indonesia yakni Bapak Muhammad Hatta, yang kemudian menjadikan ekonomi kerakyatan ini sebagai ideologi jalan tengah antara komunisme dan juga liberalisme. Jadi konsep ekonomi kerakyatan ini dia kemudian tercantum di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam ayat 4 itu jelas dia menyatakan bahwa air, tanah, dan sumber daya alam itu dikelola oleh negara dan diperuntukkan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat itu sendiri. Jadi pentingnya ekonomi kerakyatan di dalam proses bernegara di Indonesia. Ya, di slide ini juga kita membahas tentang peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan. Kurang lebih ada 3 peran negara. Yang pertama adalah menumbuhkan dan mengembangkan koperasi. Yang kedua adalah mengembangkan dan memelihara BUMN atau badan usaha milik negara. Yang ketiga memastikan bahwa pemanfaatan terhadap bumi, air, dan semua kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi ketiga poin ini menjadi peran negara yang paling vital untuk kemudian memberikan sumbangsi penuh terhadap rakyat Indonesia melalui sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Ya, dalam slide ini juga kita membahas tentang program pelatihan dan juga pemberdayaan masyarakat yang merupakan hal penting juga dalam sistem ekonomi kerakyatan, di mana program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat atau PMD ini dalam sistem ekonomi kerakyatan itu dia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Jadi pentingnya program pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk bagaimana bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat yang kian di dalam setiap era itu mengalami perkembangan, sehingga pentingnya kita kemudian memberikan sumbangsi penuh melalui proses pelatihan dan juga pemberdayaan ini. Selain itu juga beberapa hal juga yang dilakukan untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan, yakni mengembangkan akses ke sumber daya ekonomi, menata kelembagaan, mengembangkan kapasitas, merorientasi pendidikan, mengoptimalkan otonomi daerah. Jadi penting sekali kita kemudian bisa mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui beberapa opsi ini. Salah satunya adalah bagaimana memberikan sumbangsi penuh terhadap akses ke dalam pengetahuan masyarakat tentang sumber daya ekonomi, menata kelembagaan pemerintah di desa, kota, dan bahkan negara. Mengembangkan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan, melalui pelatihan, melalui edukasi dan juga sosialisasi, dan juga berorientasi pada pendidikan, sehingga penting sekali sektor pendidikan itu menjadi proses untuk kemudian mengembangkan kapasitas masyarakat. Ya, selain daripada itu juga meningkatkan pengelolaan sumber daya alam.
Cikal bakal dan penyokong perekonomian Indonesia adalah sumber daya alam. Saat ini lebih dari 50% rakyat Indonesia hidup di pedesaan yang kehidupannya tergantung kepada hasil alam. Dan di antara mereka bahkan masuk kategori miskin yang menurut statistik awal 2012 mencapai 15,72%. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah bahwa setiap strategi pembangunan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya, teman-teman, bahwa di era sekarang ini 50% rakyat Indonesia itu hidup di pedesaan. Sementara 50% ada juga masuk dalam kategori miskin yang menurut statistik di tahun 2012 mencapai 15,72%. Jadi ini merupakan PR dan juga tugas untuk bagaimana bisa menuntaskan angka kemiskinan yang masih mengalami peningkatan di desa itu sendiri. Selain itu juga konsekuensi logis daripada tingginya angka kemiskinan di desa itu mengakibatkan ada kegiatan urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Sebagian besar generasi dan masyarakat desa itu kemudian berpindah ke kota karena sumber daya alam di desa tidak mampu dikelola oleh pemerintah desa dan juga beberapa instansi terkait. Sehingga tugas dan juga proses pengembangan sistem ekonomi kerakyatan adalah memberikan kesempatan kepada semua. Artinya, kita kemudian memberikan kesempatan kerja, pengelolaan sumber daya alam itu secara merata di setiap sektor baik di desa maupun di kota, sehingga terjadi pemerataan pembangunan. Itu yang paling penting dalam dasar serta pemikiran sistem ekonomi kerakyatan itu sendiri. Mungkin itu saja beberapa pembahasan yang saya bahas. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Setiap hal yang kemudian saya sampaikan merupakan representasi dari apa yang saya ketahui tentang peran negara dalam pengembangan sistem ekonomi kerakyatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.